tadi bahas tentang teori. Teori. Ini mata kuliah ini sudah dapat belum? Teori akuntansi? Belum. Dalam semua penelitian itu dibutuhkan teori. Karena penelitian tentang akuntansi, nanti teorinya terkait dengan akuntansi. Kalau khusus pembahasan hari ini secara khusus ya, namanya teori akuntansi positif. Positif itu dibilang positif karena lawannya normatif. Nah, negatif. Normatif itu idealnya bagaimana? Yang seharusnya dilakukan seperti apa? Sedangkan positif yang sedang berjalan itu kondisinya seperti apa? Jadi teori akuntansi positif ingin melihat seberapa jauh penerapan ilmu akuntansi dalam organisasi, dalam bisnis, dalam industri atau dalam sektor aktivitas bisnis ya. Teori akuntansi positif itu karena yang dibahas tentang penerapan, maka akan selalu berhubungan dengan perilaku. Perilaku siapa? Manajer atau manajemen. Kenapa perilaku manajemen yang dibahas? Karena pelakunya yang memang manajemen. Pelaku apa? Pelaku semua aktivitas akuntansi. Teori akuntansi positif itu menjelaskan bagaimana akuntansi mempengaruhi perilaku dan bagaimana si manajemen atau manajer berperilaku terhadap akuntansi. Jadi bisa dibalik, akuntansinya mempengaruhi perilaku atau perilakunya menentukan estimasi akuntansi atau metode yang dipakai dan seterusnya. Nah, perilaku itu kan perilaku itu ada dua ya, bisa negatif bisa positif perilakunya. Nah itu secara umumnya kalau kalian sudah pernah baca jurnal atau sudah pernah lihat skripsi, itu diturunkan menjadi dua, namanya agensi. Teori agensi itu ngomongin konflik antara manajemen sama pemilik. Jadi kalau landasannya ada konflik, berarti kurang lebih perilakunya perilaku manajemen itu negatif dan harus diawasi. Sedangkan untuk perilaku positif itu nama teorinya stewardship. Itu bahasa Indonesianya itu pelayan. Stewardess. Steward. Jadi manajer itu atau manajemen menjadi pelayan. Pelayannya pemilik. Nah, bentuknya itu perilaku yang biasanya maksimalisasi nilai. Ini biasanya positif. Jadi manajer berperilaku positif, dia akan meningkatkan kinerja, dia akan meningkatkan nilainya si pemilik atau meningkatkan nilai saham. Sedangkan agensi concernnya adalah di konflik. Berdasarkan teori inilah nanti topik-topik penelitian bisa ditulis atau disusun. Semua konsentrasi bisa memakai teori ini. Kalau kita misalnya akuntansi keuangan ya, itu kalau kita pakai agensi berarti
konfliknya berhubungan sama laporan keuangan. Audit juga sama, tapi bedanya audit itu yang ditonjolkan adalah cara mengurangi konflik lewat auditor. Kemudian kalau ASP itu konfliknya antara pemerintah sama publiknya, sama masyarakatnya. Karena pemilik, kalau misalnya Pemda, Pemprov, itu kan pemilik aslinya adalah masyarakat. Kalau kita melihat institusi pemerintah, kita pecah dalam saham kepemilikannya. Sahamnya itu adalah nilai APBN atau APBD. APBD itu kita yang nyumbang sebesar 80% dalam bentuk pajak. Berarti masyarakat adalah pemilik si institusi pemerintah. Nah, itu bentuk konfliknya. Fraud bisa, korupsi bisa, dan kesejahteraan masyarakat tidak terpenuhi bisa. Ini bisa dipakai di konsentrasi akuntansi yang mana saja. Jadi teori ini penting untuk ditonjolkan karena misalnya saya ingin melakukan penelitian. Kalau saya ingin melakukan penelitian, berarti yang saya cari adalah biasanya fenomena atau urgensinya atau kasus atau gap riset, peraturan. Karena ini dikumpulin jadi satu, berarti kan turunannya itu masalah. Kenapa ini gini, kenapa ini gini, kenapa ini gini, kenapa ini gini, dan seterusnya. Muncullah masalah namanya pertanyaan penelitian. Ini kan mau diuji. Jadi cara menjawabnya dengan melakukan pengujian. Tapi sebelum diuji, kita kan harus melihat ini dalam satu kacamata, namanya teori. Teori ini berguna untuk melihat semua yang ditulis dalam kacamata yang sama. Karena kalau tidak memakai ini, bisa jadi masalah bagi saya, tidak masalah bagi yang lain, dan seterusnya. Kalau saya bilang manajer Pertamina curang, masalah bagi stakeholdernya mereka kan. Stakeholder mereka siapa aja? Supplier, terus customer, terus pemerintah sebagai pemegang saham, terus apa lagi? Ya semua yang berdampak sama operasinya Pertamina. Tapi kalau saya posisi customer tapi tidak membeli produk Pertamina, tidak kecurangan itu tidak masalah bagi saya. Karena tidak memakai kacamata yang sama. Teori ini bertujuan untuk melihat semua ini menjadi satu kacamata yang sama. Jadi konfliknya manajer sama pemilik. Dasarnya apa? Teori agensi. Baru dijelaskan. Teori agensi itu menjelaskan pemberian otorisasi kepada manajer untuk melakukan aktivitas dan seterusnya, tapi manajer oportunis karena kepentingan berbeda terjadi konflik kepentingan dan seterusnya. Itu kan kita memakai kacamata yang sama karena penjelasannya sama. Baru kita bisa bilang manajer oportunis. Nah, teori ini penting untuk memotret semua yang terkait dengan penelitian, termasuk nanti cara ngukur
variabelnya, terus termasuk pengembangan hipotesis kalau pakai hipotesis. Jadi saya nggak tahu kalian sudah pernah lihat skripsi orang dibantai belum? Karena mereka kalau ini dihilangi, ini semua bisa dibantah. Itu yang dibilang dibantai itu. Karena dibantah satu-satu. Bantah. Jadi teori ini memastikan kalau jawabannya berdasar. Dibantah, ya dibantah kalau pakai kacamata itu. Sedangkan misalnya kalian udah ada skripsi terus disidang. Sedangkan skripsi saya memakai teori ini. Karena teori ini yang lebih cocok untuk memotret topik A misalnya. Sudah? Sudah pertanyaan? Jadi ini bekal buat menulis. Kalau nilai jangan pikirin. Ini ujian sebenarnya nanti deskripsi. Kalau UTS saya pernah. Kalau UAS terserah Pak Udi. Ada pertanyaan? Saya tuh nggak tahu ya yang nyusun RPS. Harusnya kalian itu belum nulis proposal sih, karena belum milih konsentrasi. Kecuali kalian bebas milih, nanti bebas membuat proposal. Ini beras kayaknya yang bikin RPS. Kalau kalian dapat topik keuangan ternyata keceburnya di mana? ASP atau di audit, sayang. Tapi kan kalau saya kan nggak nilai proposal aja, audit. Nah ini kenapa teori harus kalian paham. Kalau sudah paham teori, paham topik, kalau paham topik bisa menulis penelitian atau bisa meneliti sampai pengukurannya, sampai pengujiannya dan seterusnya. Berarti proposalnya hitung PJBL ya? Ya. Kayaknya iya. Habis ini ada kuliah nggak ya? Ada harusnya. Ada yang ada yang nggak ada.